Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang mean data berkelompok. Mean data berkelompok ini berbeda dengan mean data tunggal ya. Kalau mean data tunggal, datanya itu sudah jelas. Kalau mean data berkelompok, datanya ditampilkan dalam tabel distribusi berkelompok. Seperti apa itu mean data tunggal? Kita langsung ke materinya. Untuk data dalam tabel distribusi frekuensi atau tabel distribusi berkelompok, rata-rata mean dapat ditentukan dengan rumus berikut. X bar sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI. Dengan XI adalah nilai tengah kelas ke-1. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu di sini sigma itu artinya adalah jumlah. Jadi jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi ya. Oke, untuk memahami materi ini kita langsung ke contoh. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Bisa dilihat di sini ya, ada tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nilai, ada FI, ada jumlah. Tugas kita adalah untuk menentukan mean dari data pada tabel tersebut. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, saya akan menjelaskan masing-masing bagian dari tabel ini. Nilai ya, nilai ini bisa berupa waktu, berat badan, tinggi badan, tergantung data pada tabel yang disediakan pada suatu masalah ya. Kalau FI ini artinya frekuensi ya. Jadi menunjukkan banyaknya. Yang nilainya 31 sampai 40 ada 4 orang, yang nilainya 41 sampai 50 ada 3 orang, yang nilainya 51 sampai 60 ada 11 orang. Begitu. Dari sini ada jumlah di sini berarti artinya ini 4 tambah 3 tambah 11 tambah 21 itu hasilnya 90. Besok ada soal yang mungkin tidak ada jumlahnya. Jadi tugas kalian itu pertama-tama harus menentukan jumlah dari FI atau frekuensi terlebih dahulu. Begitu penjelasan bagian dari soal. Baiklah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah tambahkan kolom nilai tengah XI dan FI/XI. Gini. Kalau tadi kan di soal hanya 2 kolom ya, kita tambahkan lagi di sini kolom XI dan kolom FI/XI. Nah, tugas kita adalah untuk mengisi kolom-kolom ini sehingga dapat menentukan nilai rata-rata atau mean dari data kelompok ini. Baiklah, selanjutnya kita ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan nilai tengah atau XI ya. Jadi kita mau menentukan XI-nya dulu ini. Nilai tengah itu maksudnya bagaimana? Nilai tengah itu nilai di antara 31 sampai 40 itu tengah-tengahnya berapa? Nilai di antara 4150, nilai di antara 4150 itu tengah-tengahnya berapa? Jadi kita nanti akan menentukan dan nanti ditulis di kolom ini. Caranya adalah ya, saya akan menulis di sini. X1 sama dengan, kenapa X1? Karena ini baris pertama, kelas pertama. Jadi nilai tengah kelas pertama atau X1. Nilai kelas pertama ada 31, ada 40 ya. Itu kita tulis 31 ditambah 40 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena nilai tengah itu pasti di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu pasti membagi 2. Jadi dijumlahkan lalu dibagi 2. 31 tambah 40, 71 dibagi 2 berapa? Ya, 35,5. Di sini kita tulis ya 35,5. Nah, lanjut ke X2. X2 udah tahu berarti ya, berarti kelas kedua atau baris kedua. Kita lihat di sini ada 41, ada 50. Jadi 41 ditambah 50 dibagi 2. 91 dibagi 2 berapa? 45,5.
Lanjut baris ketiga X3. Berarti berapa? Ya betul, 51 tambah 60 dibagi 2. 51 tambah 60 itu 111 dibagi 2 berapa? 55,5. Oh ya, belum saya masukkan di sini. Sebaiknya sedikit-sedikit dimasukkan ya, jangan diselesaikan nanti perlu dimasukkan. Karena saya mau menunjukkan caranya biar cepat ya. Kita lihat antara 35,5 dengan 45,5 itu bedanya 10 ya. Karena 45,5 dikurangi 35,5 itu 10. Beda antara 45,5 dengan 55,5 juga 10. Berarti antar kelas ini tinggal ditambah 10 dong. Iya betul sekali. Kita hanya perlu mencari X1, X2, X3. Selanjutnya kita tambahkan saja. 55,5 tambah 10 berarti 65,5. Tambah 10 lagi jadi 75,5. Tambah 10 lagi 85,5. Tambah 10 lagi 95,5. Ini diisi apa? Dijumlah nggak? Oh tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena rumusnya itu tadi jumlah frekuensi dikalikan nilai tengah dan dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi jumlah X itu tidak perlu dicari jumlahnya. Oke, tadi kita sudah menentukan nilai tengah. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kalau tabelnya sudah saya tulis dengan yang lebih baik seperti ini ya. Langkah ketiga itu tentukan nilai FI dikalikan dengan nilai tengah atau FI/XI. Berarti gimana dong? FI/XI itu berarti F1 kali X1 artinya frekuensi kelas pertama. Di sini apa? Baris pertama O4 dikalikan dengan XI pertama 35,5. Hasilnya berapa? 142. Ya, 142. Lanjut. F2 kali X2 berarti frekuensi kelas kedua berapa? 3. X keduanya berapa? 45,5. Berarti 3 kali 45,5. Hasilnya berapa? Saya hitung dulu ya. 45,5 kali 3 136,5. Gini ya. Berarti kalau F3 kali X3 artinya berapa? Ya betul, 11 kali 55,5. Berapa hasilnya? Kalian cari sendiri ya. Nah, di kolom ini hasil tadi tuh dilengkapi ya. Dilengkapi sampai penuh. Begini hasilnya. Baiklah, setelah kita lengkapi tabelnya, di sini ada tambahan ya, jumlah dari FI/XI ya. Jadi 142 ditambah 136,5 dan seterusnya didapatkan 6.325. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah keempat, tentukan X bar dengan cara membagi jumlah FI dikali XI dengan jumlah FI. Berarti X bar itu sama dengan sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI. Nah, berarti kita lihat jumlah FI/XI di sini berarti jumlahnya 6.325. Jumlahnya 6.325 dibagi dengan jumlah FI yaitu 90. Kita hitung bersama-sama ya. Dua, 7. Ambil dua angka saja di belakang koma. Jadi ini hasilnya 70,27 ya. Rata-ratanya ternyata nilainya adalah 70,27. Mudah bukan? Jika masih kesulitan silakan nanti dilihat lagi videonya dari awal, diulang-ulang sampai paham. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.